Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Sulaksono dengan NIM 120.1438 dari kelas PBO RD. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas, yaitu praktikum PBO, mengenai tugasnya untuk membuat sebuah program yang memiliki visual, yaitu GUI atau Graphical User Interface, menggunakan Visual TK dan TK Interdesigner. Dan di sini diminta untuk menunjukkan nama identitas, NIM, kemudian kelas di bagian utama program. Selanjutnya direkam dalam bentuk video dengan penjelasan, boleh singkat maupun panjang. Oke. Jadi di sini sudah ada program yang saya buat. Program ini saya sebut Google Search Engine karena cara kerjanya sendiri beda dari cara kerja Google. Jadi cara kerja ini, program ini menggunakan import dari library Google Search. Itu merupakan turunan dari library Beautiful Soup 4 kalau tidak salah. Itu merupakan API dari Google untuk agar user atau programmer itu mendapat izin untuk scraping data di data-data Google. Kemudian selanjutnya di sini mungkin saya run dulu ya. Perbedaannya atau keunggulan dari yang saya buat ini, ketika orang meng-scraping sebuah data, atau bukan meng-scraping, kurang lebih mencari sebuah data atau membuat pencarian, pasti akan membutuhkan waktu lama. Ketika contohnya kita mencari Python, kita harus menginputkan Python, kemudian nanti baru di searching kita harus scroll ke bawah. Tapi di sini kemudahannya adalah ketika kita menginputkan Python, program ini bisa membuat langsung beberapa page, yaitu terkait Python yang berhubungan dengan kata Python. Dan itu tidak terbatas hanya di google.com. Bisa masuk ke twitter.com, bisa ke, pokoknya tidak terbatas hanya di google.com ya, karena di sini kita konsepnya yaitu semuanya yang terdata di Google itu artinya webnya bisa diakses, tapi terkadang bersifat random. Nah, ini dia contohnya setelah di run. Beberapa modul atau library yang saya gunakan ada TK Inter, kemudian saya import semuanya. Setelah saya import, kemudian dipersingkat jadi TK, STK ini alias. Kemudian saya juga mengimport pin atau pillow itu untuk menginputkan sebuah gambar sehingga agar kompatibel seperti ini. Selanjutnya saya juga menginputkan library atau modul OS, itu berfungsi untuk menjalankan sebuah link. Jadi ketika ada link, saya bisa menggunakan OS system untuk menjalankan link tersebut. Nah, terakhir dari diantara semua library, ada satu yang saya buat sebagai file handling. Mengapa saya buat file handling? Karena ini tadi, modul Google Search itu belum tentu semuanya sudah menginstal atau mendownload dependencies-nya ke laptop atau ke OS-nya. Jadi ketika import error atau tidak terdata, maka program ini akan secara otomatis mengirim user yang mengerun program ini langsung ke ini, Gigs for Gigs Performing Google Search Using Python Code. Di sini tadi sudah saya buka, ini dia contohnya. Jadi di sini akan langsung diarahkan mengenai bagaimana menginstalnya. Jadi pertama seperti pip install Beautiful Soup, kemudian pip install Google. Nah, seperti itu. Dan juga ada penjelasannya seperti query TLD-nya ini atau top level domain ya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian langsung quit. Jadi ketika dia tidak punya library tersebut atau modul tersebut, program ini akan langsung quit. Jadi kita tidak perlu berlama-lama harus mengquitkan secara manual. Program ini sudah otomatis memberitahukan bahwa karena tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak sesuai dengan kriteria agar programnya berjalan normal, maka akan langsung di quit. Kemudian kita lanjut. Di sini Windows atau tampilan layarnya ini saya sebut dengan root. Maka di sini dibuat root sama dengan tk.tk. Selanjutnya root.title, ini adalah judul di atas ini.
yang saya buat. Kemudian root geometry adalah ukuran ini, dan itu juga berhubungan dengan ini, root row configure dan column configure. Selanjutnya saya buat background shape. Di sini tadinya ingin saya buat agak bernuansa abu-abu, contohnya seperti background ini atau di incognito browser, tapi lumayan banyak yang harus diubah, jadi ya sudah saya gunakan dengan black saja yang simple. Kemudian saya configure supaya background ini semuanya black dengan cara configure background sama dengan background set. Kenapa hanya yang black ini yang saya set, kenapa tidak yang putih? Kemudian ada tulisan yang cyan ini itu tidak saya set karena kebutuhannya lebih banyak yang black daripada yang lainnya, jadi yang saya set hanya black. Mungkin kalau untuk selanjutnya bisa di set lebih mudah. Kemudian di sini terdapat dua metode. Nah, di sini merupakan yang saya sebutkan tadi untuk pencarian lebih dari satu page. Sementara di sini hanya saya stopkan sampai 5 karena jika lebih saya takut laptopnya yang tidak kuat, jadi saya stopkan sampai 5. Untuk searchingnya, jadi di sini contoh pencariannya di sini query-nya itu, query-nya adalah inputan dari teks, itu programnya ada di bawah. Mungkin kita bahas setelah ini ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah data diri saya. Kemudian, nah ini dia apps logo. Apps logo ini seperti yang saya sebutkan tadi, kemudahan dari Pillow itu untuk menginputkan atau mengintegrasikan gambar ke dalam TK ini, sehingga GUI-nya ini bisa membaca, GUI-nya ini bisa membaca untuk masuk ke sini. Jadi gambar seperti ini kemudian diletakkan menjadi label seperti ini. Selanjutnya saya buat button. Button ini kita bind dengan apps ini. Jadi bukan di logonya tapi di hurufnya atau apa sebutannya, string atau di teksnya ini apps. Jadi ketika kita klik dia, nah dia akan langsung membuka. Oke. Lanjut, kemudian di sini ada Google Drive. Di sini juga serupa, sama. Jadi ketika kita klik dia akan langsung mengarah ke Google Drive. Kita lanjutkan lagi. Begitu seterusnya ya, sampai YouTube, kemudian Gmail. Nah, di sini ada lagi yang baru, yaitu ketika saya membuat Gmail dan image. Ini juga mengikuti dari desainnya Google, yaitu Gmailnya sama seperti yang ini tadi, hanya saya cuma menginputkan bagian teksnya. Jadi logonya tidak saya ikutkan. Kemudian di sini, oh ya tadi saya lupa menjelaskan lambda E. Lambda E ini fungsinya supaya logo ini bisa, bukan logo ya, button. Button ini terintegrasi supaya ketika kita run itu tidak langsung jalan, tapi butuh kita klik dulu baru button ini beroperasi. Jadi kurang lebih seperti ditunda gitu. Itu fungsi lambda E ini. Kemudian image ini juga mengarahkan ke searching. Jadi ini bentuk searching menggunakan image, karena Google kan ada bentuk searching yang menggunakan image. Nah, ini dia, search by image. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada sign in. Sign in juga masuk ke Gmail. Selanjutnya, nah ini dia. Ini juga menggunakan Pillow tadi, yaitu image TK-nya. Foto image saya masukkan dari Google logo ini. Apakah bisa dibuka? Nah, seperti ini. Ini juga jadi alasan kenapa tadi saya tidak jadi pakai background yang berwarna abu-abu seperti incognito atau layar ini, karena sebelumnya sudah saya bentuk jadi hitam seperti ini. Jadi ya saya juga agak mager. Saya lanjutkan. Kemudian kita masuk ke search box. Search box itu adalah bagian ini yang bisa kita ketik-ketik. Itu didefinisikan teks sama dengan teks. Jadi teks ini bawaan dari library. Nah, ini library init_py. Di sini berfungsi untuk menginputkan teks. Jadi ketika kita inputkan, di sini akan otomatis terinput teksnya.
Selanjutnya di sini saya membuat incognito button. Nah, ini dia incognito search. Jadi di sini membuat dua pilihan ketika kita merunning sebuah program. Contohnya itu dia membuat pencarian 5 pencarian saja. Ketika lebih dari satu itu rasanya ketika masuk history kan jadi aneh gitu kan. Di history kok ada 5 yang sama, atau mungkin kalau 5 itu kok bersebelahan. Jadi saya jadikan ada fitur untuk mencari di incognito, dan ini juga ada hubungannya dengan metode di atas tadi. Mungkin kita coba ya. Di sini kan incognito button, pencarian incognito. Ini adalah metode dari atas ini. Nah, di sini cara jalan OSystem berbeda. Kalau yang lainnya kan kita gunakan start, sementara untuk incognito itu harus di launch dari program files. Di sini sebelumnya saya mengalami kendala di mana program files itu tiap laptop ternyata berbeda. Jadi ada yang menyimpan chrome.exe-nya ini, .exe-nya ini untuk mengakses incognito berada di program files kali 86. Ada juga yang menyimpannya langsung seperti yang punya saya ini di program files. Jadi sebelumnya harus dicek terlebih dahulu, kemudian baru bisa diakses. Nah, seperti itu. Jadi di sini bentuk dari perulangannya tadi itu ketika teks masuk, teks dimasukkan ke sini. Kemudian teks itu diambil menggunakan text.get. Ini adalah metode bawaan. Dia akan mengambil mulai dari awal sampai akhir yang ada di teks tersebut dan dijadikan sebagai query-nya di sini. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan kan, di mana Google Search itu ada ininya, ada query, ada TLD, kemudian lang, num, start, dan stop, ada juga pause-nya. Di sini saya hanya menggunakan mulai dari query, TLD, num, stop, dan pause. Query-nya ini berisikan teks yang kita cari, kemudian TLD-nya ini berisikan top level domain tadi, bisa kita masukkan .com, bisa .co.id, atau org itu biasanya untuk pemerintahan seperti itu. Nah, kemudian num ini untuk banyaknya, sementara stop ini kapan harus berhentinya tersebut. Nah, jadi karena tadi saya bilang hanya 5 kan, makanya saya katakan stop di 5. Kemudian saya buat parameter pause 2. Kenapa parameter pause-nya 2? Karena semakin kecil parameter pause itu, ada kemungkinan IP kita akan diblok oleh Google, karena di sini kan kita menggunakan API dari Google kan. Nah, ketika API dari Google tertarik terus untuk memanggil IP-IP-nya, maka bisa jadi kena ban atau diblok dari API-nya tersebut. Jadi saya masukkan 2. Bisa saja lebih tinggi, tapi ya akan membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian kita lanjut di search button. Di sini juga sama, dia menggunakan metode yang atasnya tadi, pencarian, tapi karena ini langsung dicari bukan di incognito gitu ya, jadi kita tidak perlu masuk ke program files terlebih dahulu. Di sini sudah langsung bisa diakses menggunakan link. Oke, berarti kita langsung coba ya. Contohnya kita ingin mencari Python, kita gunakan incognito search. Di sini program akan mengambil menggunakan API tadi yang Beautiful Shop 4, kemudian dia diarahkan untuk mencari beberapa. Nah, ini dia contohnya. Di sini ada contohnya dari python.org, kemudian ada W3 School, ada Wikipedia, selanjutnya ada Code Academy. Di sini juga Code Academy, tapi dijamin kelima ini adalah link yang berbeda. Nah, seperti itu. Memang ini terkesan kurang efisien ya, karena kita harus menjalankan webnya terlebih dahulu. Tadinya saya ingin mencoba menggunakan web view, tapi ketika saya running begitu untuk installing, yaitu menggunakan pip install pweb view, itu terjadi sebuah error seperti itu. Ketika saya cari-cari juga kurang ditemukan. Sebelumnya saya menggunakan dependensi seperti will, sudah saya install, ternyata tidak mempengaruhi untuk setupnya. Jadi saya
Saya coba juga untuk setup.py-nya, ternyata dia juga tidak mempengaruhi, padahal itu cukup membantu ketika kita bisa menggunakan PY Web View. Jadi dia hanya menampilkan sama seperti ini, seperti TK-nya. Dia akan menampilkan float up seperti ini, float di luar. Jadi itu tidak akan memberatkan RAM. Tidak seberat kita mengakses di Google Chrome seperti itu. Nah, ini dia. Inilah error yang terjadi ketika saya mencoba menginstal sebuah ini PWeb View. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini lucky button hanya untuk iseng karena saya tambahkan seperti itu. Karena di Google ketika awal masuk kan ada tulisan juga kan I'm feeling lucky. Jadi di sini saya tambahkan juga. Tapi di sini saya masukkan IG saya, link IG. Jadi ketika diklik pastinya masuk ke IG saya. Kemudian terakhir ini override label ya, seperti itu. Today's code. Nah, seperti itu contohnya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait tugas praktikum PBO ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.